Tidak ada yang perlu aku sembunyikan darimu, Jaspal terkekeh. Wendy merasa Jaspal tidak tahu malu dengan ucapannya, namun memikirkannya itu adalah kebenaran. Jika seseorang memiliki beberapa juta dolar, beberapa orang mungkin muncul dengan niat tertentu dan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Namun, di hadapan seorang pria kaya yang memiliki kekayaan bersih 1 miliar dolar, siapa yang berani melakukan apapun padanya? 1 minggu kemudian, Jaspal pindah dari kota ke Thornton Park di kota. Rumah itu sudah direnovasi dan didesain dengan baik, sehingga Jaspal bisa pindah kapan saja. Namun Jaspal telah menghubungi tim renovasi dan meminta mereka untuk melakukan renovasi 2 villa lainnya dalam minggu yang sama. Kedua villa ini akan digunakan sebagai ruang kerja sementara untuk JW Capital. Komputer, printer, dan perlengkapan kantor jaringan harus disiapkan dan disiapkan juga. Perusahaan hanya terdiri dari 3 karyawan, termasuk Jaspal sampai sekarang. Sementara itu, dia telah menyerahkan pengelolaan keuangan perusahaan kepada Wendy karena dia tidak mempercayai orang lain untuk ini kecuali dia. Pada hari ini, Jack Tanner datang ke kota sesuai kesepakatan. Jaspal pergi untuk menyambutnya secara pribadi. Jack benar-benar mengambil keputusan kali ini. Dia membawa istri dan putrinya bersamanya. Villa ini adalah ruang kantor sementara kita. Di sisi lain, keluargamu bisa menginap di villa sebelah. Kau dapat memilih kamar yang kau inginkan. Jaspal mengatakan ini sambil menyerahkan kunci villa kepada Jack. Jack tidak banyak bicara tentang hal itu. Dia langsung bertanya, "Apa ruang lingkup pekerjaanku?" "Kau adalah manajer umum JW Capital. Perusahaan masih belum mengambil tugas profesional apapun, tetapi akan segera ada pekerjaan. Pada saat itu, operasi seluruh perusahaan akan dipercayakan kepadamu." Jaspal telah menyusun rencana sejak awal. Jika keajaiban manajemen seperti Jack Tanner tidak dimanfaatkan dengan baik, itu benar-benar akan menyia-nyiakan hadiah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jack mengikuti Jaspal ke villa, melihat ruang kosong dan peralatan kantor baru. Dia terkekeh. "Ini terasa seperti perusahaan startup," katanya. "Kita adalah perusahaan pemula." Jaspal tertawa. "Satu-satunya perbedaan adalah kita tidak perlu mengumpulkan modal mentah kita. Aku punya uang. Kita bisa saja mengakuisisi perusahaan lain," katanya. "Apa kau sudah menemukan target akuisisi, Tuan Lane?" tanya Jack. Jaspal tertawa ringan. "Ya, dan aku sudah memesan 2 tiket pesawat ke kota Cavern untuk kita berdua," katanya. "Kota Cavern?" Jack mengerutkan kening dan memikirkannya sebentar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada terlalu banyak perusahaan internet di kota Cavern. Bolehkah aku tahu perusahaan mana yang kau targetkan, Tuan Lane?" "Terizon Incorporate," jawab Jaspal langsung. Dia mengklik program perangkat lunak di komputer dan berkata, "Perangkat lunak pesan instan ini saat ini memiliki jumlah pengguna terbesar di negara ini. Dan jumlah pengguna baru meningkat setiap hari. Sampai sekarang, ini sudah memiliki lebih dari 5 juta pengguna. Ikon kecil ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun." Mendengar Jaspal menilai Terizon begitu tinggi, Jack menjadi serius juga. "Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Wearsoft juga memiliki perangkat lunak pesan instan sendiri. Ini disebut MSN. Kau tahu tentang itu bukan, Tuan Lane? Menurut evaluasi internal kami, Terizon adalah saingan terbesar Wearsoft di negara ini. Namun semua produk internet, termasuk Terizon, belum menemukan cara untuk menghasilkan keuntungan mereka. Mereka merugi setiap hari." Jaspal tertawa. "Ini hanya akan bersifat sementara. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa
Mungkin untuk mendapatkan untung dengan menjual produk internet, kita akan menghasilkan banyak uang. Penerbangan Jaspal dan Jack akan berangkat pada sore hari. Setelah Jack membiasakan diri dengan lingkungan mereka dan membantu keluarganya menetap, mereka berdua langsung menuju ke bandara. Wendy tidak ikut kali ini. Dia harus tetap di negara itu untuk mempekerjakan beberapa pegawai. Sayangnya, tidak mungkin hanya 3 orang yang bekerja di villa sebesar itu. Tugas seperti memfotokopi materi dan mengangkat telepon harus didelegasikan kepada orang lain. Saat Jaspal dan Jack naik ke pesawat, Wearsoft merilis berita tentang Jack meninggalkan perusahaan di halaman web resmi mereka. Lingkaran domestik manajer profesional menjadi gempar. Tidaklah bijaksana untuk mengabaikan daya tarik dan karisma Jack Tanner di era ini. Sebagai seseorang dari kelompok etnis minoritas, ia bisa mendapatkan posisi eksekutif tingkat tinggi di Wearsoft dan bahkan menerima banyak pujian dari orang terkaya di dunia. Tuan Gates, Jack jelas merupakan yang terbaik di negeri ini dalam hal kemampuan kerja dan kinerjanya di industri keuangan. Orang akan memperhatikan setiap gerakan dan tindakan orang seperti itu. Bahkan, dapat dikatakan bahwa selama Jack Tanner bersedia, banyak perusahaan domestik akan melambaikan uang kertas hanya untuk mempekerjakannya. Namun, Jack telah meninggalkan posisinya di Wearsoft secara tak terduga untuk bergabung dengan perusahaan yang bahkan belum pernah didengar oleh siapapun. Tiba-tiba, kekuatan dominan yang tak terhitung jumlahnya dan perusahaan modal dalam industri mulai memperhatikan sebuah perusahaan bernama JW Capital. Mereka tercengang setelah melihatnya. Itu adalah perusahaan yang baru terdaftar. Perusahaan baru saja memperoleh izin usahanya belum lama ini. Perwakilan hukumnya adalah seseorang bernama Jaspal Lane. Siapa dia? Tidak ada yang mengenalnya. Mereka semakin terkejut setelah melihat modal terdaftar perusahaan, $1 miliar. Berapa banyak orang di dalam negeri yang bisa mengambil $1 miliar begitu saja? Aset adalah aset. Uang tunai adalah uang tunai. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Misalnya, Grup Schuler yang berdiri di bawah Dawson Schuler memiliki nilai pasar 2 miliar dalam hal aset, tetapi hampir bangkrut karena $600 juta dalam arus kas mereka. Kejadian ini terjadi ketika bisnis utama Grup Schuler adalah jaringan supermarket mereka dalam kondisi di mana arus kas mereka telah dimaksimalkan. Dianggap cukup baik jika kas yang dimiliki oleh perusahaan biasa dapat mencapai 20% dari aset perusahaan. Namun, perusahaan baru yang tidak dikenal itu sudah memiliki modal terdaftar $1 miliar. Semua orang awalnya mengira mereka adalah perusahaan kertas baru dari salah satu perusahaan besar dan berspekulasi tentang perusahaan di baliknya. Ada berbagai pendapat yang berbeda. Ini juga pertama kalinya para eksekutif tingkat atas dari lingkaran keuangan mulai memperhatikan nama Jaspal Lane dan Wendy Schuler. Saat itu, Jaspal dan Jack tiba di Bandara Internasional Kota Cavern. Mereka masuk ke hotel dan meletakkan barang bawaan mereka. Setelah itu, Jaspal menyeret Jack ke dalam taksi dan menuju ke alamat yang telah dia hafal sebelumnya. Setengah jam kemudian mereka menemukan tempat kantor Terizon Incorporate. Saat ini di sebuah gang tua dan terpencil di dalam kota. Ini dia? Jack menatap bangunan tempat tinggal tua di depan mereka dengan kaget. Sulit dipercaya bahwa perusahaan seperti Terizon dengan hingga 5 juta pengguna perangkat lunak memiliki ruang kerja yang buruk. Selama ini, kau bekerja di perusahaan kelas atas seperti Wearsoft. Tentu saja kau tidak akan tahu tentang kesulitan menjadi perusahaan domestik yang dimulai dari nol. Kondisi ini relatif cukup bagus, kata Jaspal sambil menggelengkan kepalanya.
Dia memikirkan pengusaha lain bernama Wayne Marlon. Dia masih mengerjakan halaman web grosirnya dengan timnya di sebuah rumah yang terletak di salah satu distrik di kota Harvey. Keduanya berjalan menaiki tangga bobrok. Tentu saja bangunan seperti itu tidak dilengkapi dengan peredam suara apapun. Sebelum mencapai pintu, Jaspal mendengar ratapan dari dalam rumah. "Server hampir rusak." "Tidak, aku tidak tahan lagi. Aku ingin membeli server baru. Betapa aku berharap juga." Ini adalah suara lain. Siapa yang tidak menginginkan hal yang sama? Tapi bagaimana dengan uangnya? Ini adalah suara ketiga. Tak satu pun dari tiga pria muda yang tidak terawat, yang semuanya berkerumun memperhatikan kedua pria itu berdiri di dekat pintu kantor mereka. Jaspal tersenyum dan menatap para pemuda di depannya itu. Mereka bertiga adalah bagian dari tim pendiri Terrizon Incorporated yang terkenal. Hudson Moore dan Daniel Carter, tokoh kunci, tidak ada di sana. Sementara itu, Zane Colton, Cameron Scott, dan Logan Zimmerman semuanya ada di sana. Tatapan Jaspal berbinar. Dia tampak seperti baru saja melihat 3 ayam petelur emas.